Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali Ananda. Saya lanjutkan untuk menerangkan proses-proses yang terdapat di dalam sel setelah transport lewat membran. Kali ini proses yang kedua, misalnya yaitu sintesis protein. Kemarin saya sudah menugaskan untuk membuat, sudah saya berikan link barcode-nya untuk sintesis protein, yaitu melalui proses transkripsi dan translasi. Nah, coba perhatikan keterangan berikut. Gambaran proses sintesis protein yaitu suatu proses yang berada dalam tubuh manusia, di mana tubuh manusia itu terdiri atas sel-sel. Di dalam sel terdapat suatu organel RE, retikuloendoplasma dan ribosom. Nah, disitulah suatu proses akan terjadi atau suatu proses sintesis, yaitu sintesis protein. Di mana bahan-bahan yang diperlukan untuk sintesis protein itu akan dibawa oleh RE, retikuloendoplasma, yang selanjutnya dibawa ke dalam ribosom. Di ribosom, maka bahan-bahan yang terbawa tadi yang masuk ke dalam ribosom ini diolah atau disintesis menjadi protein. Lebih lanjut, perhatikan gambaran suatu proses sintesis protein, bahwasanya di dalam nukleus itu terdapat molekul DNA. Jadi bahan-bahan yang dipakai itu diantaranya adalah DNA. DNA singkatan dari dia si nukleik asid atau asam ribonukleat. DNA pada sitoplasma akan mengalami transkripsi, yaitu akan membelah, ya, kemudian dia akan menjadi RNA duta atau mDNA atau messenger RNA, ya, messenger RNA, mRNA atau RNA duta. Kemudian setelah transkripsi melalui proses di dalam bukumu itu, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di ketiga, inisiasi proses setup pertama kali, kemudian elongasi proses pemanjangannya, kemudian terminasi itu berhentinya. Kalau transkripsi berarti berhentinya transkripsi. Nanti silakan buka barcode-nya, ya. Nah, kemudian terjemahkan. Selanjutnya memasuki setelah proses tRNA terbentuk, mRNA terbentuk, dia akan lepas dari sitoplasma, akan nih dari nukleus dia keluar, seret. Ini akan menuju sitoplasma. Di dalam sitoplasma, mRNA atau messenger RNA strand, nah di sini dimulai dari 5 aksen, jadi aksennya itu ada 5 ribosomnya, ya, 5 aksen. Kemudian mRNA akan disambut oleh tRNA yang membawa kodon. Jadi kodon itu terikat 3 materi genetik dari
asam deoksiribonukleat. Kemudian tRNA akan membawa asam-asam amino dengan kodon yang sesuai dengan mRNA. Jadi ada beberapa pasangannya, nanti pelajari lebih lanjut pada berikutnya ya. Di barcode itu ada. Terus selanjutnya masing-masing itu akan membawa antikodonnya. Jadi RNA membawa kodon, kemudian antikodonnya dibawa oleh tRNA, kemudian diletakkan di ribosom. Nah, masing-masing pasangan ini nantinya menjadi M ribosom atau RNA ribosom RNA di sini ya. Kemudian sampai membentuk polipeptida asam amino. Jadi satu ini membawa tiga membentuk asam amino, sehingga terbentuk beberapa macam asam amino yang saling gandeng menggandeng menjadi polipeptida. Itu pada proses elongasi dari translasi. Terakhir terbentuknya polipeptida itu pada akhir translation, yaitu terminasi dengan stop codon. Dengan stop codonnya nanti ada kodon tertentu di barcode sudah ada yang memberi tanda bahwa itu adalah stop codon, dan kemudian mengalami perubahan dari polipeptida atau gabungan asam amino membentuk protein. Nah, ini pentingnya sintesis protein. Mengapa protein itu harus disintesis di dalam tubuh? Banyak zat dibutuhkan tubuh agar tetap sehat. Salah satunya adalah protein. Protein atau dalam bahasa Yunani sebagai proktos, yaitu suatu molekul yang paling utama yang merupakan senyawa organik kompleks dan berbobot molekul yang tinggi yang merupakan polimer dari monomernya, yaitu asam amino yang dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk rantai asam amino dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, ada kalanya sulfur serta fosfor. Sedangkan peranannya protein itu adalah sebagai pondasi suatu bangunan yang bernama tubuh. Di sini adalah tubuh hewan atau manusia. Karenanya keberadaannya pun menjadi sangat penting. Tapi tentu saja protein tidak datang begitu saja. Ini perlu dibentuk, dan pembentukan sintesis protein berlangsung melibatkan banyak pihak termasuk DNA dan RNA. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai kedua hal tersebut, mengenai DNA dan RNA, ada baiknya kita mengenal arti dari sintesis protein terlebih dahulu. Lalu apa tugas DNA, RNA, dan sintesis protein? Sintesis protein sebetulnya merupakan proses untuk mengubah asam amino yang terdapat dalam linear menjadi protein dalam tubuh. Di sini peran DNA dan RNA menjadi penting karena memiliki keterlibatan dalam proses. Molekul DNA adalah sumber pengkodan asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein. Sedangkan protein sendiri tidak terlibat langsung dalam proses. Sementara molekul RNA adalah hasil transkripsi dari molekul DNA pada suatu sel. Molekul RNA inilah yang kemudian ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Jadi itu yang berperan dalam sintesis protein. Prosesnya transkripsi,
menjadi RNA, DNA menjadi RNA, RNA kemudian membentuk protein. Nah, ada 3 hal penting dalam sintesis protein dan peranannya pada suatu tempat organel ribosom di dalam sel. Ada 3 aspek penting dalam mekanisme sintesis protein, yaitu lokasinya berlangsungnya sintesis protein pada sel, mekanisme berpindahnya informasi hasil transformasi dari DNA, tempat terjadinya sintesis protein. Yang ketiga yaitu mekanisme asam amino penyusun protein pada suatu sel berpisah membentuk protein yang spesifik. Lanjut, sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil padat dalam sel, juga nukleus dengan menghasilkan protein yang non-spesifik sesuai dengan mRNA yang ditranslasi. Ribosom sendiri memiliki diameter antara 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom yang disingkat rRNA dan 35% protein ribosom yang disebut ribonukleoprotein yang disebut RNP. Nah, bagaimana cara mensintesis protein? Pada dasarnya sel menggunakan informasi genetik atau gen yang terdapat di dalam DNA. DNA itu katakanlah dasarnya yang untuk kromosom yang diturunkan pada keturunannya yang terdapat di nukleus. Nah, ini sebagai dasar pembentukan protein. Proses pembuatan protein atau sintesis protein dibagi menjadi 3 langkah, yaitu transkripsi, translasi, yang terakhir pelipatan protein itu penggandengan asam amino. Di rata-rata yang dijelaskan itu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pencetakan atau pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sensor. Perlu diketahui bahwa DNA itu adalah gambarannya adalah bentukan double helix dari pita kromosom, ya, double helix. Sedangkan RNA hanya 1 rantai. Ya, kalau DNA 2 rantai disebut DNA yang sebagai pita cetakan itu disebut DNA sensor. Tahapan ini akan menghasilkan 3 jenis asam amino, yaitu jenis RNA yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Coba lihat ini prosesnya transkripsi, ya. Jadi DNA itu ada 2 rantai yang berbentuk tangga. Ini anak tangganya. Karena double dan melintir disebut double helix, ya. Proses pertama inisiasi, proses kedua elongasi, kemudian proses terminasi. Ini proses transkripsinya. DNA ini akan oleh RNA polimerase, ini transkriptase, ini akan melepas, ya, melepas dari 2 pasangan ini menjadi nanti 1 pasangan. Nah, cara melepasnya itu dari pita 3 aksen menuju 5 aksen. Kemudian lepasannya ini akan menjadi RNA, ya, dari RNA. Kemudian selalu dimulai dari 3 aksen berakhir di 5 aksen seperti itu, ya. Kalau 5 aksen ini nanti sudah terminator. Jadi hasil terminasi terakhir ini setelah berjalan nanti sampai terakhir di 5 aksen itu akan terbentuk 1 rantai RNA. RNA-nya disebut
mRNA atau messenger RNA. Nah, sedangkan yang dipakai cetakan disebut DNA sensor. Itu selanjutnya mRNA ini akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Selanjutnya di sitoplasma dia nanti akan mengalami proses transkripsi. Yang jalannya juga inisiasi, elongasi, terminasi, tapi translasi yaitu tadi di atas penggabungan dengan tRNA. Dia kan disebut tRNA yang sesuai kodenya. tRNA-nya sambil gandeng kode-kode asam amino dimasukkan ke ribosom. Setelah itu dari proses translasi dia nanti akan gandeng-gandeng asam amino, terus terjadi proses ketiga yaitu pelipatan asam amino membentuk protein. Uraiannya sebagai berikut. Tahap ini berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembentukan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Rantai tunggal bertugas sebagai rantai sensor, sedangkan rantai lain berasal dari pasar DNA dinamakan rantai anti-sensor. Yang dipakai yang sensor, nanti transkripsi melalui proses tadi, ini tadi yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sebetulnya pengertian inisiasi itu adalah RNA polimerase terikat dalam untaian DNA yang disebut protomer. Yang pertama, yang ditemukan awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan rantai ganda DNA untuk lepas membentuk satu untaian cetakan untaian tunggal yang siap ditranskripsi. Kemudian selanjutnya proses elongasi, untaian cetakan ini akan bertindak sebagai cetakan yang digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida dan membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 aksen ke 3 aksen atau sebaliknya. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Jadi ini tadi RNA duta ya, maksudnya yang dibicarakan. Kemudian RNA duta akan membawa informasi yang sama dari DNA-nya. Terminasi uraian ini memberikan sinyal transkripsi telah selesai. Maka RNA polimerase lepas. Jadi lepas dan melepaskan hasil transkripsi RNA-nya atau RNA dutanya. Ini proses transkripsinya tuh gambarannya seperti itu. Lanjut, kemudian apa yang dimaksud dengan proses translasi? Proses translasi merupakan suatu proses untaian nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan dalam suatu asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger rRNA atau mRNA dan menggunakan untuk membuat sebuah protein. Ada setidaknya 20 macam asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodon mRNA. Pada sebuah RNA nukleotida itu adalah basa nitrogennya adalah adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida, kelompok 3 dari nukleotida ini disebut kodon. Selanjutnya beberapa asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik, nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Pada proses translasi juga dibagi 3, yaitu tahap awalnya inisiasi, di mana ribosom merakit
di sekitar mRNA untuk dibaca oleh tRNA pertama yang membawa asam amino metionin dengan kodon UAUG. Jadi kodonnya kan 3. Ini sebagai start kodon. Translasi dimulai. Kemudian selanjutnya lanjut ke elongasi atau artinya memperpanjang rantai. Rantai asam amino yang diperpanjang, dalam hal ini di sini mRNA dibaca 1 kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA atau RNA transfer bergerak menuju situs A, T, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca oleh asam amino baru ditambahkan ke rantai terakhir. Terminasi tahap rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini mulai ketika stop kodon ini ya. Ada UAG, ada UAA, ada UGA. Memasuki ribosom membuat rantai polipeptida terpisah tRNA lepas keluar dari ribosom. Selanjutnya yang ketiga yaitu rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi tertentu, penambahan karbohidrat, ekor glikosilasi, lipid, dan kelompok prostetik lainnya agar menjadi fungsional dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Ini membentuk protein yang fungsional. Selanjutnya ada 2, ada pelipatan protein yang dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu tingkat primer, rantai peptida linear, tingkat kedua yang menengah, beta lipid, lembar, dan tingkat tersiernya bentuk terserap, bundar, dan tingkat kuartet, protein kompleks dengan 2 atau lebih subunit. Ini nanti yang membentuk struktural. Asam amino kodon start dan stop pada sintesis protein itu sebenarnya seperti ini. Ada 61 yang diketahui asam amino. Setiap kodon itu dibaca untuk membangun asam amino tertentu. Dari 20 asam amino biasanya yang ditemukan di protein. 1 kodon yakni AUG mempunyai fungsi membangun asam amino metionin. Jadi kode AUG metionin bertindak sebagai start kodon untuk memberi sinyal mulai pada pembuatan protein. 3 kodon memberi asam amino disebut stop kodon, memiliki UAA, UAG, UGA. Ketiganya memberitahu sel pembuatan polipeptida sudah selesai. Nah, ini tingkatannya. Ini rantai polipeptida, ini struktur sekunder, struktur tersier bentuknya kayak gini, struktur kuarter bentuknya kayak gini. Ini bentuk-bentuk protein yang terbentuk. Nah, ini memang kita belum mempelajari materi genetik yang jelas. Minimal Ananda tahu bahwa ada proses tertentu di dalam sel, diantaranya yaitu sintesis protein. Ada pertanyaan dulu dari keterangan saya?
Jadi gambaran sintesis protein melalui dua proses, translasi, transkripsi, dan translasi. Nah, jadi itu dimulainya dari nukleus keluar ke sitoplasma melalui proses transkripsi dan translasi. Kita lanjut. Selanjutnya proses berikutnya adalah proses pembelahan sel. Terus proses reproduksi sel. Reproduksi sel merupakan perbanyakan sel melalui pembelahan sel. Ada 3 jenis reproduksi sel, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis atau pembelahan reduksi. Nah, yang dimaksud amitosis sebetulnya A itu tidak, mitosis itu pembelahan melalui tahap-tahap tertentu. Jadi kalau amitosis adalah pembelahan inti yang secara langsung diikuti pembelahan sitoplasma tanpa melalui tahapan tertentu. Nah, contoh proses amitosis ini terjadi pada bakteri, ya. Pada bakteri itu kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Jadi di sini ada materi genetik, ini katakanlah DNA ya, ini kromosom dibawa oleh kromosom. Jadi selnya, plasma selnya. Kemudian bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi selama sel tumbuh hingga seluruh DNA kromosom selesai bereplikasi. Replikasi itu membelah ya, membelah. Terus sel mulai membelah, kemudian kalau ini DNA-nya sudah membelah menjadi 2, kemudian diikuti pembelahan ini, pembelahan plasmanya membentuk invaginase atau sekat pembelahan. Selanjutnya terbentuk 2 sel anakan yang identik, sama persis. Nah kayak ini. Terbentuk membran plasma sehingga sitoplasma terpisah menjadi 2 sel yang sama. Ini contohnya yaitu pembelahan biner yang terjadi pada tubuh euglena dan amuba. Yang atas ini pembelahan biner bakteri atau amuba juga seperti ini ya. Kromosom bakterinya, kemudian ini membran plasma, ini dinding selnya. Kemudian duplikasi kromosom, ini menduplikasi kemudian membentuk menjadi 2, pertumbuhan berlanjut dari sel, kemudian pembelahan terjadi menjadi 2 sel. Demikian juga pada pembelahan pada euglena terjadi membujur karena waktunya tubuhnya memanjang. Maka ini pembelahan ini dimulai dari makronukleus dan mikronukleus yang membelah ya. Kemudian mikronukleus mengalami pembelahan menjadi 2, selanjutnya disertai dengan pembelahan flagel dan disertai dengan pembelahan invaginasi yang semakin meruncing dari membran selnya sehingga terbentuk 2 sel anak yang identik. Itu pembelahan yang pertama, namanya pembelahan amitosis. Nah, ini
Pembelahan mitosis, satu proses pembelahan tahapan tertentu pada sel soma dengan hasil pembelahan sel anak mempunyai jumlah kromosom sama dengan induknya. Kromosom melakukan replikasi DNA dari 2N atau 4N, yaitu melalui fase-fase tertentu atau stadium tertentu. Fasenya disebut profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan pembelahan sentromer. Jumlah akhir kromosom yang membelah secara mitosis sama dengan jumlah kromosom anakannya. Jadi kromosom anak, sel anak yang terbentuk dengan kromosom sel induknya sama. Yaitu kalau dari 2N tetap 2N akan menjadi 46 kromosom. Berikut tahap yang pertama. Tahap yang pertama yaitu kromatin menebal, memendek. Nukleolus melebur, sentriol memisah, benang-benang gelendong mulai terbentuk, dinding inti mulai melebur tapi belum seluruhnya. Kromosom menduplikasi, membentuk kromatid. Di bukumu sudah ada itu mitosis. Bahwa suatu sel itu mengalami siklus. Siklusnya ada interfase. Ini selang pembelahan pertama dan berikutnya. Kemudian D1 waktu tumbuh. Fase S adalah fase sintesis. Ada ya, terus fase G. Fase G grow atau pertumbuhan. Selanjutnya fase mitosis itu ada 4 tahapan. Fase interfase yaitu berlangsung lama daripada mitosisnya. Interfase mencakup 90% siklus sel. Interfase dibagi fase G, fase S, dan fase G2. Jadi profase itu selanjutnya pada tahap profase benang kromatin memendek, memadat, membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Dan nukleus dan nukleolus mulai menghilang. Selanjutnya terbentuk mikrotubula atau perpanjangan sentrosom. Waktunya kurang 4 menit. Dan selanjutnya fase kedua profase di buku ada ya. Kromatin menebal, mendek, bentuk, kemudian dinding-dinding inti melebar, benang gelendong meluas, terdapat bidang ekuator, kromatid membelah berkumpul berderet pada bidang pembelahan. Terbentuk antar kromatid yaitu benang. Selanjutnya anafase, dimulai perpisahan kromatid pada sintromer. Sintromer pengingkat dari lengan-lengan kromatid ini membelah menjadi 2. Kromatid memisah dari bidang pembelahan, kromosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Pergerakan ini dibantu kontraksi benang kromosom, dorongan interkromosomal. Selanjutnya, fase terakhir, telofase, kromosom di kutub mulai memanjang, membentuk kembali kromatin, anak inti dibentuk kembali, dinding inti dibentuk kembali, benang-benang gelendong hilang. Maka akan terbentuk anakan. Tahapannya tadi yang saya bicarakan mulai profase ini, jadi profase kromosom di sini akan membentuk kromatid. Tadinya 1 menjadi 2 ya, seperti ini. Untuk kromosom untuk kromatid, kemudian membran inti ini akan menghilang. Terus selanjutnya sentriolnya akan menarik gelendong pembelahan ke masing-masing kutub pembelahan sehingga terbentuk spindle.
ini atau benang pembelahan. Nah, spindle ini tempat kromatit berjejer-jejer, kromosom tadi ya berjejer-jejer pada bidang pembelahan. Kemudian pada fase berikutnya, anafase, kromosom akan membelah menjadi dua, dan kromosom anakan ini akan bergerak melalui gelindong aster ini menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, satu ke arah sana, satu ke arah sini. Yang jumlahnya sama. Selanjutnya menuju ke fase berikutnya, sudah sampai di kutub-kutub ya, maka akan berubah kromosom. Ini mulai membentuk kromatin kembali, terus sentromерnya ini akan membentuk anak inti terbentuk kembali, kemudian titik sel terbentuk, ada invaginasi, maka ini akan membelah menjadi dua. Nanti ini akan menjadi fragmen inti, ini sel anaknya. Jadi itulah pembelahan mitosis. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih belum, Guru. Ya, nah, soalnya bukunya belum datang, nanti bukunya sudah datang agak jelas ya. Terus selanjutnya, ini waktunya habis, tinggal fase berikutnya yaitu fase meiosis. Fase meiosis, yaitu pembelahan meiosis itu pengertiannya kalau tadi 2N menjadi 2N, di sini 2N menjadi N. 2N itu diploid, kalau N adalah haploid. Kalau 2N itu berarti kromosomnya double-double, dua-dua ya, berpasangan. Misalnya kalau tubuh manusia itu kan 2N, sel tubuh itu 2N. Jadi misalnya yang membawa rambut panjang, hidung mancung, nah itu masing-masing 2 ya, 2N atau 2 berpasangan. Sedangkan pada sel telur atau sel sperma itu bentuknya N. Jadi satu saja, membawa satu kan separuh jumlah kromosom. Jadi hasilnya separuh jumlah kromosom induknya. Kalau tadi 2N menjadi N. Pembelahan ini disebut pembelahan reduksi. Mereduksi dari 2N menjadi N. Contohnya yaitu pada sel penghasil gamet, pada organ kelamin jantan dan betina, yaitu ovarium dan testis, pada saat membentuk sel kelamin. Tahapan meiosis, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Jadi 2 kali pembelahan ya di sini. Untuk kalau mitosis 1 kali pembelahan, di sini 2 kali pembelahan. Pembelahan pertama yaitu reproduksi darah dari 2N ke 4 atau 4N membentuk kepasangan homolog, kemudian mengadakan crossing over atau pindah silang kromatid. Jadi ini ada silang gini ya, nanti akan lebih jelas di kelas 3 IPA, bahwa di sini ada pemisahan membentuk kiasma, terjadi pertukaran gen interkromosom homolog. Jumlah akhir kromosom pada pembelahan meiosis pertama, kromosom sel anak sama dengan kromosom sel induk. Jadi yang pertama itu masih 23 ganda atau 46 kromosom. Ini pada manusia seperti itu. Baru pada pembelahan meiosis yang kedua terjadi non-replikasi dan pembelahan sentromer, jumlah akhir kromosom pembelahan meiosis kedua, kromosom sel anak sama dengan setengah kromosom sel induk atau N. Kalau tadi 46, sekarang 23 atau 23 tunggal. Tujuan pembelahan sel secara tidak langsung yaitu 1 mitosis, regenerasi, 2 meiosis, mengurangi jumlah kromosom dari 46 XX ini pada wanita dan XY ini pada pria diploid menjadi pada sel telur atau sel sperma itu 23X atau 23Y haploid. Nah, jadi di sini ada pembelahan yang pertama ditandai 1, 1, 1, 1. Tanda yang kedua, proses yang kedua ditandai
2, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, di sini ada perbedaannya dengan yang kedua. Kalau di sini ini nanti masih 2 ya. Jadi ini bentuk kromatik dulu. Terus bentuk pembelah metafase ini di sini masih berpasangan, metafase 1 dengan metafase 2 ini sudah berbeda. Nah, di sini nanti sampai membentuk sel anakan untuk metode telofase 1 ini masih 2N. Selanjutnya baru terbentuk 2 sel anakan dari profase ini. Profase kedua, nah ini kromatiknya ini baru memecah ya. Memecah, memisah pada anafase dan menuju kutub. Akhirnya di sini kalau di sini berjajar di bidang pembelahan, di sini berderet ya di kutub pembelahan. Ini bedanya metafase 2 dengan metafase 1. Terus hasilnya ini N kromosom. Jadi Samuel sudah selesai baru masuk. Kalau dipisahkan gambaran meiosis 1, ini profase 1-nya, ini sebagai berikut. Jadi ini sentriolnya akan membentuk, ini kromatitnya masih berpasangan. Terus ini pada bidang ekuator berpasangan merah sama biru. Merah sama biru, merah sama biru, ini pasangannya. Ini juga masih berpasangan, tapi terjadi pindah silang ya. Terus di sini ini terjadi pindah silang sehingga ini birunya ada yang membawa merah. Banyak birunya, ada merahnya sedikit. Di sini banyak merahnya. Ini ya, namanya ada pindah silang kromosom. Nah, selanjutnya mengganda ya, kemudian terbentuk 2. Ini akan membentuk 1 sel, ini akan membentuk 1 sel, namun sudah membawa sifat campuran. Profase 1 pada pemulaan meiosis mempunyai waktu yang lebih lama serta lebih kompleks apabila dibandingkan dengan tahap profase pada pembelahan mitosis, dan tahapan profase tersebut terdiri dari beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut, yaitu liptonema, sigonema, dan paginema atau pakiten. Vektorema sering disebut psikoten. Jadi profasenya lama ya. Sehingga ini ada vektorema psikoten merupakan tahapan terjadi dari kromosom membentuk bivalen yang dinamakan sinapsis. Tiap-tiap kromosom tersebut mengalami penggandaan menjadi 2 kromatid lembar. Tiap bivalen tersebut menjadi 4 kromatid lembar. Jadi ini prosesnya di profase ini lama ya untuk meiosis. Ini ada beberapa tahapan tadi. Platopen, ikuten, kemudian sampai terbentuk dia diplonema, kemudian sampai terbentuk diagenesis. Nah, karena waktunya untuk kelas IPA 4 itu sudah habis, nanti lanjutan videonya di kelas 11 IPA 3 ya. Ya, wah, ini sudah lebih 8 menit. Jika tidak ada pertanyaan, saya sudahi dulu. Nanti lanjutnya di kelas 11 IPA 3. Nanti akan saya share di Google Classroom ya.
Begitu, saya undur diri dulu karena sudah ganti jam pelajaran. Saya masuk di kelas 11 IPA 3. Oke. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini nanti main kelas. Perhatikan ya, aku nggak punya. Aman. Ya terus berak. Kompornya itu wis. Udah telat. Tuh besok naik. Belum selesai. Kapan yang IPA 3 sih lagi? Masih